Saudaraku, yang perlu digarisbawahi adalah terkemuka di dunia dan di akhirat. Padahal dunia akhirat itu milik Allah. Bukan itu saja, Isa akan datang menjadi Imam Mahdi dan Hakim yang adil. Padahal Hakim yang adil itu adalah Allah. Ya, shalom teman-teman semua dan para sahabat yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun kita berada pada saat ini, kiranya kita semua dan keluarga kita semua tetap berada dalam keadaan sehat. Dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Nah, teman-teman, kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Dan pada video kali ini, teman-teman, kita akan membahas di mana ada seorang yang telah bertobat mengikut Yesus. Menurut kesaksiannya itu bahwa dia itu adalah seorang yang taat beragama dan bahkan dia merupakan seorang ustadz. Dan akhirnya dia menjadi pengikut Tuhan Yesus. Nah, karena dia tahu bahwa hanya di dalam Yesus ada kepastian keselamatan. Teman-teman, jangan kemana-mana, mari kita simak kesaksiannya berikut ini. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati Anda dan kita semua. Mula-mula perkenalkanlah, nama saya Mohari. Saya berasal dari kota kecil Madiun dan saya bertobat menjadi pengikut Yesus Kristus tahun 1984. Saya tidak menyangka bahwa saya akan menjadi Kristen. Kenapa? Karena saya termasuk orang-orang yang boleh dikatakan kusuk dalam agama saya yang lama. Sekaligus saya sangat percaya bahwa agama saya lah agama yang paling benar. Agama saya lah agama yang diridhoi oleh Allah. Kitab suci saya mengatakan, janganlah kamu mengikuti suatu pengetahuan atau ilmu yang kamu sendiri tidak tahu. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya akan dimintai tanggung jawab nanti kelak di hadapan Allah. Saudaraku, saya mau ceritakan bagaimana saya kok percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ceritanya begini, saudaraku. Ketika saya kerja di PT Semen Gresik, sebelum saya menjadi Kristen, dalam perjalanan saya pulang dari Madiun itu, saya bertemu di dalam bis dengan seorang penginjil. Nah, seorang penginjil itu saya nggak tahu kok mengerti tentang ajaran agama saya, bahkan menguasai. Terjadi dialog, terjadi diskusi, karena dia tunjukkan kitab sucinya. Setelah ditunjukkan kitab suci, saya ambil keputusan bahwa kitab suci itu sudah tidak benar, sudah dirubah, sudah dipalsu, dan lain sebagainya. Ketika terjadi dialog, panjang lebar, beliau menerangkan tentang kebenaran dari kitab suci itu berdasarkan ayat-ayat yang saya miliki di dalam kitab suci saya. Dalam dialog itu sendiri, dia tahu jalan pikiran saya. Sampai saya berpikir, orang ini agamanya apa? Kok tahu dengan agama saya? Nah, dari dialog itulah saya tidak bisa memberi jawaban ketika beliau menanyakan hal-hal tentang keselamatan. Ketika ditanya tentang keselamatan, memang saya bingung. Selama ini saya belajar tentang agama saya hanya syariatnya, hanya boleh dikatakan kulitnya saja. Tapi sampai detailnya ke dalam, itu tidak pernah diajarkan tentang tujuan beragama itu adalah keselamatan jiwamu, yaitu ketika kita dipanggil Tuhan ini masuk surga atau masuk neraka. Nah, dari sinilah saya berpikir, kenapa kok selama ini saya belajar kok nggak mengarah ke situ? Dalam dialog itulah banyak beliau mengupas jaminan keselamatan baik di dalam agama saya maupun agama yang saya nggak tahu dia itu persisnya Islam apa Kristen, saya juga nggak tahu. Tetapi toh akhirnya dia mengaku setelah saya bertobat, dia katakan dia juga dari agama lama seperti apa yang saya anut. Saya merenung, kalau saya menjalankan syariat agama dengan sungguh-sungguh
tapi ujung-ujungnya akhirnya saya nggak selamat, bagaimana saya ini? Karena tujuan umat beragama itu pada hakikatnya setelah dia mati, meninggal, dua pilihan, surga atau neraka. Karena di dalam agama saya, jujur aja, keselamatan itu tidak pernah diceritakan secara pasti. Hanya kata semoga, insya Allah. Ya. Nah, dalam dialog ini akhirnya saya mengalami kalah total. Karena beliau memang saya akui pakar, ngerti. Ketika beliau tanya tentang keselamatan di dalam agama saya, memang saya jujur aja, saya tidak mengerti. Karena apa? Orang yang saya ikuti, nabi yang saya ikuti, juga tidak mengerti nasibnya nanti, masuk surga atau masuk neraka. Itulah sebabnya setiap saya sembahyang 5 kali sehari semalam, saya selalu mendoakan beliau. Dan itu harus saya akui. Jadi kalau levelnya seorang tuntunan atau nabi masih kita doakan, bagaimana nasib saya nanti? Siapa yang mendoakan saya? Setelah sampai di Mojokerto, akhirnya beliau mengingatkan saya, Har, ingat, kita hidup ini cuma sekali. Jangan sampai salah pilih, sesal kemudian tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Dia mengatakan, tiap yang berjiwa akan mati. Hanya kepadanya kamu dikembalikan. Ingat, ya? Iya, kalau kamu bisa kembali ke sono dengan selamat gak apa-apa. Kalau gak selamat, kamu akan menjadi roh gentayangan. Itu kamu harus ingat. Waduh, saudaraku, merinding saya. Beliau turun di Mojokerto. Saya bablas turun ke Surabaya. Dari Surabaya saya langsung ke Gresik. Saya gak sabar, saya buka kitab suci saya dari berbagai terjemahan. Dan ketika saya mengkaji, belajar dari berbagai para tokoh ulama, baik di Jombang, baik di Gresik, baik di Pasuruan, Malang, Bangil, itu semua saya datangi. Apa yang terjadi, saudaraku? Apa yang dikatakan itu pas ada semua. Hanya bahasanya yang berbeda. Tapi tujuannya, maknanya, artinya semua sama. Terutama yang menjadi pikiran saya adalah surat yang paling mengesankan, surat 3 ayat 45. Malaikat Jibril mengatakan, wahai Maryam, sesungguhnya Allah memberi kabar gembira dengan kelahiran seorang putra, namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan salah seorang yang dekat dengan Allah. Saudaraku, yang perlu digarisbawahi adalah terkemuka di dunia dan di akhirat. Padahal dunia akhirat itu milik Allah. Bukan itu saja, Isa akan datang menjadi Imam Mahdi dan Hakim yang adil. Padahal Hakim yang adil itu adalah Allah. Setelah saya kaji, rupanya Nabi Isa itu rohnya adalah roh Tuhan, roh Allah. Dan firman yang keluar dari mulut Isa itu adalah firman Tuhan. Karena saya ini terus bekerja sambil merenungkan apa yang saya tulis di dalam folio ini, akhirnya saya tidak mendapat jawaban yang pasti. Siapa sebenarnya pribadi Isa Al-Masih ini? Sampai orang Kristen menyembah padahal dia hanya manusia saja. Saya bingung, siapa yang bisa menerangkan, siapa yang bisa menjawab semua yang tertulis di sini. Semuanya para kawan-kawan saya yang saya anggap senior saya menerangkan, tapi saya gak puas. Saya tidak pernah merasakan puas. Karena apa? Sedikit banyak saya tahu bahasa Arab. Jadi kalau sampai dikibulin atau ditafsirkan semau gue, saya juga ngerti. Nah, intisarinya karena ini menimbulkan pikiran saya kacau, mempengaruhi kondisi kerja saya. Akhirnya saya dipecat. Lah, dari beberapa ulama, dari tokoh mubalik, dari ustadz, dari kiai, semua jawabannya tidak memuaskan batin saya. Nah, saudaraku, apa yang terjadi? Karena saya tidak bisa dialog dengan mereka, karena saya dikatakan bahwa saya terlalu banyak protes, banyak tanya, sehingga banyak para kiai yang tidak setuju, bahkan mencaci maki saya.
Bahkan saya dikatakan nanti jangan-jangan kamu murtad, masuk Kristen. Ada yang mengatakan saya ini anteknya Yahudi. Ada yang mengatakan bahwa saya ini sudah disogok oleh orang Kristen. Akhirnya saya putus asa dan ingat sama Pak Yusuf. Ketika saya ingat Pak Yusuf, saya balik. Pagi sekali saya balik ke Mojokerto. Saya cari alamatnya, pas ketemu. Akhirnya beliau tanya, gimana? Sudah Pak, sudah saya bicarakan, sudah saya kaji, sudah saya cocokkan dalam kitab suci saya, memang ada. Hanya perbedaan tafsiran saja semuanya itu. Akhirnya saya tanya, gimana Pak? Kalau begitu siapa yang benar? Saya nggak bisa memberi jawaban. Yang bisa memberi jawaban itu adalah Tuhan sendiri. Jadi caranya kamu harus sembahyang tahajud, sembahyang tengah malam dengan doa istiqoroh, minta petunjuk. Karena dengan doa istiqoroh itulah Tuhan akan memilihkan kamu mana yang paling benar, mana yang tepat. Oh begitu Pak? Iya, kalau nanti saya memberi jawaban, ya belum tentu jawaban saya nanti cocok dengan batinmu. Tapi kalau Tuhan yang memilihkan kamu, pasti itu yang terbaik dan yang benar. Nah, itu dia kesaksiannya teman-teman. Dia dulu berlatar belakang seorang muslim yang cukup taat dan cukup mengerti isi kitab sucinya. Tetapi teman-teman, begitu ada dialog antara dia dengan seorang yang murtadin juga, yang dimana juga yang berdialog dengan dia itu adalah seorang yang berlatar belakang Islam, dan berdialog, dia menjelaskan, memberitakan Injil Kristus atau yang disebut Isa Al-Masih bagi mereka. Dan kemudian disitulah dia mulai penasaran dan dia mencari tahu, mendalami siapakah Isa Al-Masih itu yang disebut Yesus. Nah teman-teman, akhirnya dia bertanya kepada beberapa ulama dan juga para seniornya sampai dia tidak menemukan kebenaran dari para kiai yang dia tanyakan itu, tidak memuaskan batinnya. Nah karena dia juga kan mengerti bahasa Arab, dan tentu saja itu tidak bisa dibohongin atau diselewengkan arti ayat-ayat yang akan dijelaskan oleh para ulama dan para seniornya itu. Nah teman-teman, itulah kalau sudah kebenaran dinyatakan, bahwa kalau manusia tidak sanggup memberikan kita pengertian atau tidak sanggup menjelaskan supaya kita paham, setidaknya itu Roh Kudus akan mengambil alih untuk memberikan kita pengertian untuk memahami kebenaran itu. Karena dia tahu, dia yakin bahwa bagaimanapun taatnya aku pada aturan agama itu tidak menyelamatkan. Pasti ujung-ujungnya mudah-mudahan dan insya Allah. Nah, tidak ada yang pasti itu kesaksiannya ya. Tetapi ketika dia percaya Yesus, karena di dalam Alkitab itu semuanya sudah ada kepastian. Bahkan ada kata-kata yang pasti, bahwa pasti mereka tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan juga masalah jalan masuk ke surga itu juga sudah pasti, tidak juga mudah-mudahan. Nah teman-teman, itulah yang biasanya dirindukan oleh setiap orang. Nah siapapun dia, kalau dia mati pasti pengen diselamatkan, pengen masuk surga. Nah jadi itu bagi orang-orang yang rindu mencari kepastian itu, pasti dia akan temukan kalau dia benar-benar rindu. Biarlah kiranya kesaksian ini menjadi berkat bagi kita dan untuk membuat kita lebih semangat lagi mengikut Kristus sebagai satu-satunya jalan yang pasti. Nah, karena dia juga tahu ketika dia membaca ayat kitab sucinya, dia menemukan di situ mengenai Isa yang disebut kalimat Allah itu, Roh Allah itu. Nah, dia tahu bahwa bukan hanya sekedar itu, dia juga terkemukan dunia dan akhirat. Siapa pemilik dunia dan akhirat? Ya, yaitu Allah. Nah, kenapa sampai dikatakan bahwa Isa pemilik dunia dan akhirat, terkemukan dunia dan akhirat, dan bahkan dikatakan dia sebagai hakim. Nah, hakim itu teman-teman yang artinya bahwa
di tangannya lah keputusan setiap orang itu dihukum atau tidak. Nah, yang memberikan vonis itu adalah hakim. Nah, jadi kalau di tangan Yesus ada otoritas, ada kuasa, ada wewenang sebagai hakim yang adil, nah berarti dia itu adalah Allah sendiri. Karena tidak ada hakim yang lain, tidak ada yang memutuskan, tidak ada yang memvonis manusia binasa atau tidak, kecuali Allah. Berarti kalau Isa berkuasa memiliki wewenang untuk memvonis setiap orang masuk surga atau tidak, itu sudah memberikan kita bukti bahwa Yesus Kristus adalah hakim yang adil, karena dia adalah Allah itu sendiri. Karena pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu sendiri adalah Allah. Firman yang adalah Allah ini telah menjadi manusia. Nah, jadi kita jangan sampai salah memilih, karena hidup ini cuma sekali katanya. Nah, kalau cuma sekali, tidak ada lagi kesempatan untuk hidup kedua kalinya kan. Nah, justru kalau hidup sekali ini berhati-hati. Kecuali kalau ada hidup kedua kali, hidup ketiga kali, sampai kelima kali masih ada kesempatan nanti. Tapi kalau cuma sekali teman-teman, salah di situ, habis. Nah, makanya dalam hidup sekali ini saja kita harus hati-hati untuk menemukan kebenaran. Jangan sampai kita menemukan kesesatan yang seolah-olah yang kelihatannya benar di luar, atau dari covernya seolah-olah benar, ternyata isinya wah. Nah, jadi itu dia teman-teman. Biarlah kiranya kita tetap menjadi pengikut Kristus yang setia dan taat sampai akhirnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.